Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiawati Apriani dari kelas 6D pagi Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram akan mensimulasikan pembelajaran matematika tentang materi simetri lipat dan simetri putar berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Kalau Bu Guru bilang gimana kabar kalian hari ini, maka kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, ya. Bu Guru ulangi sekali lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini lebih barokah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Sebelum kita berdoa, Bu Guru akan mengajak kalian untuk tepuk 5 jari. Kalian masih ingat? Masih. Dalam hitungan ketiga, kita tepuk 5 jari sama-sama ya. 5 jari. Satu jari kanan, satu jari kiri, tiga jari dua, jadilah jembatan kuat. 2 jari kanan, 2 jari kiri, gabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kiri, Gabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kiri, gabung jadi 10, marilah berdoa. Bu Guru persilakan kepada kedua kelas untuk memimpin temannya untuk berdoa. Marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang Bu Guru panggil namanya, katakan hadir ya. Anissa Nurzakia Hadir. ya. Hadir. Fazla Humaira, Hadir. Dimas Arangga, Hadir. Torik Pratama, Hadir. Faris Farizi, Hadir. Nazofa Al-Hilhami, Hadir. Azril Al-Qurbi, Hadir. Haidar Pasha, Hadir. Fadila. Enggak hadir. Oh, kenapa ada hadir temannya? Untuk temannya yang tidak hadir karena sakit, kita doakan bersama ya, supaya segera diangkat penyakitnya oleh Allah dan agar dia bisa berkumpul untuk belajar dengan kita bersama lagi. Ya, anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi matematika, yaitu tentang materi simetri lipat dan simetri putar. Nah, sebelumnya Guru akan menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah agar kalian mengenal apa sih yang dinamakan dengan sumbu simetri. Kemudian yang kedua, apa yang dinamakan dengan simetri lipat. Kemudian bangun-bangun apa saja yang memiliki simetri lipat dan berapa jumlah simetri lipat dari bangun-bangun dasar tersebut. Apa yang dinamakan dengan simetri putar, bangun-bangun apa saja yang termasuk memiliki simetri putar, dan berapa banyak simetri putar dari bangun-bangun tersebut. Anak-anak, seperti yang Bu Guru jelaskan sebelumnya, bahwa pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi simetri lipat dan materi simetri putar. Nah, sebelumnya kan kita pernah belajar tentang nama-nama bangun datar. Nah, sekarang Bu Guru mau nanya, siapa yang tahu apa saja nama-nama bangun datar? Saya, Bu. Coba
Coba anak, apa nama bangun datar yang kamu ketahui? Persegi. Persegi. Coba Aran. anak Azril. Persegi panjang. Pinter. Fazla. Layang-layang. Pinter. Dimas. Lingkaran. Pinter. Farizi. Belah ketupat. Nah sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu materi tentang simetri lipat. Nah di depan sini Bu Guru sudah punya beberapa bangun datar. Nah sekarang Bu Guru mau tanya untuk mengetes apakah kalian masih ingat atau tidak ya. Nah coba kalian lihat ke depan. Di sini apa nama bangun datarnya? Persegi. Persegi. Kalau ini nama bangun datarnya Persegi panjang. Nah, kalau ini Belah ketupat. Pinter. Ini Genjang. ini Segitiga. Pinter. Nah, dari bangun-bangun datar, Bu Guru akan menjelaskan apakah mereka itu memiliki simetri lipat atau bukan. Nah, apa sih yang dinamakan dengan simetri lipat? Jadi, simetri lipat merupakan jumlah lipatan dari suatu bangun datar. Nah, banyaknya simetri lipat itu tergantung dari banyaknya cara melipat atau sumbu simetrinya, ya. Jadi, sumbu simetri itu merupakan garis yang membagi dua bagian yang kongruen. Kongruen itu artinya sama besar. Nah, contohnya seperti ini. Ini merupakan sumbu simetri. Sumbu simetri yaitu garis yang membagi dua bangun yang sama besar atau kongruen. Bu Guru akan mencontohkan bagaimana sih untuk menghitung banyaknya simetri lipat pada bangun datar. Di sini Bu Guru memiliki bangun apa namanya anak-anak? Persegi. Nah, kira-kira persegi ini memiliki simetri lipat atau tidak? Memiliki. Nah, taunya dari mana? Kiri. Kita buktikan sama-sama ya. Ini memiliki simetri lipat atau bukan? Namanya simetri lipat, berarti cara membuktikannya adalah dengan cara melipatnya. Ya. Coba sekarang kita lipat. Apakah bisa dilipat atau tidak? Ya. Bisa. Ya, coba sekarang kita lipat sama-sama ke arah vertikal. Coba. Kenapa kira-kira dia termasuk? Ya, karena dia saling bertemu, pinter. Karena dia membentuk bangun yang kongruen atau yang sama besar. Coba kita buka. Ini sama atau tidak besarnya? Sama. Sama, berarti dia kongruen kan? Nah, ini juga buktinya dia kalau ujung ketemu ujung. Ya, berarti ini termasuk sumbu simetri atau bukan? Termasuk simetri lipat atau bukan? Termasuk. Berarti kita sudah punya satu simetri Lipat. Kira-kira ada nggak simetri lipat yang lain dari bangun persegi? Ada. Nah, kita mau lipat kemana sekarang? Bawah. Bawah, pinter. Nih, coba kita lipat ke arah horizontal. Nah, kira-kira termasuk simetri lipat atau bukan? Termasuk. Kenapa termasuk? Karena dia saling bertemu. Pinter, karena dia membentuk bangun yang kongruen atau yang sama besar. Lihat coba, yang sebelah atas sama sebelah bawah sama atau tidak? Sama. Sama, berarti dia membentuk bangun yang kongruen. Berarti garis yang ini termasuk sumbu Simetri. Berarti kita sudah punya berapa simetri lipat? 2. Pinter. Nah, selain kita melipat ke arah vertikal dan ke arah horizontal, kira-kira kemana lagi? Ke atas. Kita sudah ke atas. Kita lipatnya Samping. diagonal. Samping. Nah, kita lipatnya diagonal ya. Coba kita buktikan. Kita lipat ke arah diagonal ya. Coba. Nah, bertemu atau tidak ini ujung ketemu? Bertemu. Kongruen atau tidak? Kongruen. Berarti termasuk simetri Lipat. Pinter. Berarti sekarang kita sudah punya berapa simetri lipat? 2. Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, kita sudah memiliki 3 simetri lipat. Kira-kira kemana lagi kita lipatnya? Kemana ya kira-kira? Ke samping. Sini bisa nggak? Bisa. Nah, ya, kita lipat sama-sama. Nah, dia ketemu kan? Ketemu. Berarti termasuk Kongruen. termasuk sumbu Simetri. termasuk simetri Lipat. Nah, sekarang Mariam. kita sudah punya berapa sumbu simetri? Empat. Empat. Tahunya dari mana? Dari garis-garis
garisnya. Coba kita hitung sama-sama berapa jumlah garisnya. Coba kita hitung sama-sama ya jumlah sumbu simetrinya. 1, 2, 3, 4. Terjadi kesimpulannya bahwa bangun datar persegi memiliki 4 simetri lipat. Nah anak-anak, setelah kalian memahami apa yang Bu Guru jelaskan, sekarang Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Karena jumlah kalian ada 9, berarti satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah sekarang Bu Guru minta kalian menghitung dari nomor 1 sampai nomor 3 ya. Mulai dari ujung sini, mulai dari nakanya. Coba nak hitung 1, 1, 2, terus 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, coba yang dapat nomor 1 angkat tangannya. Ayo angkat tangannya dapat nomor 1. Tanya Farizi sama Torik jadi kelompok 1 ya. Ayo silakan kalian bergabung di sini. Farizi ke sini nak. Aku katanya. Awas, Weh. Coba yang dapat nomor 2 angkat tangannya. Yang dapat nomor 2 jadi kelompok 2 ya. Silakan berkumpul sama temannya di sini. Berkumpul sama temannya yang dapat nomor 3. Sudah? Coba mana kelompok 1 angkat tangannya. Kelompok 2 angkat tangannya. Kelompok 3. Nah, udah pas ya. Anak-anak, di sini Bu Guru memiliki bangun datar persegi panjang ya. Jadi di sini Bu Guru punya, perhatikan ke depan. Jadi di sini Bu Guru punya persegi panjang A dan persegi panjang B. Jadi kedua persegi panjang ini akan Bu Guru bagikan kepada masing-masing kelompok. Satu kelompok mendapatkan 2 persegi panjang ya. Nah, jadi sekarang tugas kalian adalah kalian harus mencari tahu atau menemukan sendiri apakah bangun datar persegi panjang ini memiliki simetri lipat atau tidak, ya? Dan apakah dia memiliki sumbu simetri atau tidak? Bagaimana untuk mencari sumbu simetri itu? Dan kalian harus menemukan sendiri berapa banyak sumbu simetrinya, ya? Nah, sekarang guru akan membagikan masing-masing kelompok mendapatkan 2 persegi panjang. Ini nak. Masing-masing kelompok mendapatkan 2 ya. Ini persegi panjangnya ya. Nah anak-anak, coba kalian keluarkan pensil. Sudah? Sudah. Coba sekarang kan persegi panjangnya ada 2. Nah, yang kalian tentukan sendiri dulu mana persegi panjang A dan mana persegi panjang B. Coba yang persegi panjang A diangkat nak, diangkat. Dipilih salah satu, kan banyaknya ada 2. Kalian pilih salah satu. Nah ini kalian turunkan, ini kalian angkat. Angkat pinter. Kita angkat salah satu. Ya sudah. Untuk persegi panjang A, Bu Guru minta kalian untuk lipat. Lipat biasa saja. Lipat jadi 2. Satu aja pinter, satu. Nah Dimas coba, itu bisa juga lipatnya seperti itu. Sudah, sekarang persegi panjang A ini kalian turunkan. Sekarang angkat persegi panjang yang B. Angkat. Sudah? Angkat kita. Ini sudah diturunkan. Nah, sekarang Bu Guru minta di masing-masing sudutnya coba perhatikan ke depan ya. Bu Guru contohkan di depan. Nah, di masing-masing sudut dari persegi panjang ini kalian tulis huruf A, B, C, dan D. Ya, bisa? Bisa. Ayah sudah bawa penggaris? Sudah. Nah sekarang Bu Guru minta kalian membuat garis ya. Garisnya seperti ini. Perhatikan nak. Ini kalian buat garis seperti ini ya. Garis yang membagi 2 bangun menjadi bangun yang sama besar atau kongruent. Bisa. Kalian harus membagi rata ya. Jangan ini lebih besar, ini lebih kecil. Tapi harus sama rata. Bisa nggak buat garis putus-putus? Ini kan sudah digaris tadi. Ini berapa sentimeter panjangnya? 20. Oh iya 20 bagi 2 10. Ya berarti buat garis tengah. Buat titik pusatnya.
Ini sudah dibuat di sini ya, titik pusatnya di sini. Nah, sekarang ini kalian buat garis putus-putus. Ya. Nah, kalian kan sudah buat garis putus-putus. Sekarang garis yang putus-putus ini kalian beri huruf ya. Huruf P, I, P, I. Sudah? Di sini huruf I. Bisa? Setelah kalian membuat garis PQ, sekarang Bu Guru meminta kalian untuk membuat garis ini, ya, seperti ini. Bisa? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Buat garis horizontal seperti ini bisa? Bisa. Caranya sama. Kalian ukur pakai penggaris. Coba perhatikan ke depan, Nak. Azril Lima Farizi, perhatikan dulu ke depan. Dulu pakai penggaris dari ujung sini sampai ujung sini. Misalnya panjangnya 8 cm. Dibagi 2 berarti 4 cm. Berarti sama-sama 4 cm. Coba sekarang kalian praktekkan. Ini caranya diukurnya ke sini, pinter. Nah, sekarang diukur dari ujung sini berapa panjangnya? Dari sini 10 cm. 10 dibagi 5 berapa? 10 dibagi 2 berapa? 5. Kita kasih titik. Nah, ini. Sekarang buat garis horizontal. Coba, Nak, buat garis putus-putus seperti ini. Nah, coba kalian perhatikan ke depan. Kalian kan sudah membuat garis horizontal, ya. Sekarang Bu Guru meminta kalian untuk memberi huruf R dan S. Ayo beri huruf di masing-masing ujung sumbu simetrinya. Kebalik saya ke sini. Nah, di sini R. Di sini S. Sudah, Nak? Sudah. Coba sekarang kalian tunjukkan hasilnya ke Bu Guru, kalian angkat. Coba mana? Coba dari kelompok 1. Oh, sudah benar. Kelompok 1 hebat. Kelompok 2? Kelompok 2 juga benar, hebat. Coba mana kelompok 3? Angkat, Nak, angkat. Nah, kelompok 3 ada salahnya ini. Karena tidak mengukur pakai penggaris, jadi dia miring-miring. Jadi dia tidak kongruen, artinya tidak sama antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Nah, apa, Nak? Kan kita sama-sama belajar. Salah itu merupakan hal yang biasa. Nanti kalau kita belajarnya yang rajin, maka kesalahan-kesalahan kita tuh bisa kita perbaiki. Ya? Tidak boleh berkecil hati, pintar ya. Nah, anak-anak, barusan sudah Bu Guru periksa. Kelompok 1 bagus. Sumbu simetrinya sudah menemukan. Kelompok 2 juga bagus. Kelompok 3 juga bagus, tapi lebih diperbaiki lagi, Nak, ya. Nah, tadi kalian sudah menyelesaikan tugas kalian dengan bagus sekali. Kalian sudah menemukan sendiri apakah persegi panjang ini memiliki simetri lipat atau tidak. Coba sekarang jawabannya punya atau tidak? Punya. Karena dia memiliki sumbu simetri. Coba sekarang guru tanya, apa sih yang dinamakan dengan sumbu simetri? Ayo, apa? Siapa yang bisa? Tadi Bu Guru jelasin apa? Bahwa sumbu simetri merupakan garis yang membagi dua bangun yang sama besar atau yang kongruen. Nah, coba sekarang kita hitung sama-sama. Persegi panjang ini kira-kira berapa sih jumlah sumbu simetrinya? Atau berapa sih jumlah simetri lipatnya? Coba sekarang kita hitung sama-sama, Nak, ya. Coba. Ini 1, ini 2. Jadi kesimpulannya bahwa bangun datar persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Pintar, memiliki 2 simetri lipat, ya. Baik anak-anak, sekarang Bu Guru memiliki tugas yang kedua untuk tugas kelompok. Nah, di sini Bu Guru memiliki beberapa jenis bangun datar. Ya, di antaranya ada bangun datar apa ini, anak-anak? Segitiga. Segitiga.
Kalau yang ini apa? Jajar Jajar genjang. Yang ini? Balas lipat. Nah, sekarang kan Bu Guru punya 3 bangun datar. Masing-masing bangun datar ini Bu Guru akan bagikan kepada masing-masing kelompok. Jadi satu kelompok mendapatkan 3 bangun datar. Sekarang Bu Guru bagikan ya. Ini buat kelompok 2. Dan ini buat kelompok 3. Nah anak-anak, tadi sebelumnya kita sudah mengetahui berapa sumbu simetri dari bangun datar persegi dan persegi panjang. Nah sekarang Bu Guru minta tugas kalian yang kedua adalah untuk masa-masa kelompok. Kalian harus mencari tahu. Coba Bu Guru pinjam sebentar nak. Kalian harus mencari tahu apakah ketiga bangun datar ini, yaitu bangun datar segitiga, bangun datar belah ketupat, dan bangun datar jajar genjang memiliki simetri lipat atau tidak, ya? Nah, caranya kalian coba lipat. Nah, misalnya segitiga ini kalian lipat. Kalian cari tahu sendiri, kalian harus menemukan sendiri apakah ketiga bangun datar ini memiliki simetri lipat atau tidak dengan cara lipatnya. Ya, setelah kalian tahu apakah ketiga bangun datar ini memiliki simetri lipat atau tidak, kalian menghitung berapa jumlah sumbu simetrinya atau berapa jumlah simetri lipatnya. Paham? Paham. Nah, coba perhatikan anak-anak. Ini kan Bu Guru bagikan 3 buah bangun datar kan? Kalian jumlahnya ada 3 orang, berarti 1 anak. Kalian mendapatkan 1 bangun datar ya. Dibagi sama teman-temannya. Nah, kayak seperti ini. Farizi mendapatkan belah ketupat. Kanya segitiga. Torik jajar genjang. Ya, coba kalian lipat nak. Kalian cari tahu apakah bangun-bangun ini memiliki simetri lipat atau tidak. Karena kalau tidak sama besar, berarti dia tidak memiliki simetri lipat. Atau bukan simetri lipat. Bisa. Coba Bu Guru cek dari kelompok 1. Coba Bu Guru cek dari kelompok 1. Bangun datar belah ketupat yang mana? Pintar. Farizi sudah dapat 1. Kira-kira selain lipatnya ke sini, lipatnya kemana lagi? Oh, pintar. Lipatnya ke sana. Coba nak. Sama besar atau tidak nak? Sama besar? Nah, coba Farizi jelasin ke Bu Guru, apakah belah ketupat ini punya simetri lipat atau tidak? Punya. Berapa simetri lipatnya nak? 2. Pinter, 2. Tuh, Farizi berarti sudah paham. Coba nak tanya. Nak tanya. Ini lipatnya kemana nak? Nah, coba perhatikan semuanya. Ini termasuk simetri lipat atau bukan? Bukan. Coba Nazril, ini simetri lipat atau bukan? Bukan. Kenapa bukan simetri lipat? Karena dia tidak sama besar. Coba perhatikan. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Berarti bukan simetri lipat. Nah, coba kira-kira kemana nak? Oh, pinter. Tapi sepertinya ini kebalik gitu. Coba lipatnya ke sini ya. Bisa atau tidak? Dia kebalik gitu. Enggak ya ke sini. Nah, ini ketemu dia. Ketemu tidak ini? Ketemu. Sama besar atau tidak? Sama. Berarti segitiga ini punya simetri lipat atau enggak? Pintar? Punya. Nah, berapa simetri lipatnya yang bisa dilipat? 1. Berarti segitiga punya 1 simetri lipat. Pintar. Coba nak Torik, Bu Guru mau lihat. Bisa enggak? Coba perhatikan semuanya ya. Perhatikan. Ini simetri lipat atau bukan? Bukan. Kalau Bu Guru lipatnya ke sini? Bukan. Kalau Bu Guru lipatnya ke sini? Bukan. Bukan? Coba ke sini. Bukan. Nah, jadi kesimpulannya bahwa bangun datar jajar genjang itu tidak memiliki simetri lipat, ya. Mau kalian lipat kemanapun, dia tidak akan membentuk bagian yang kongruen atau sama besar. Tuh, kan dia tidak bisa membentuk bagian yang kongruen. Berarti dia bukan termasuk simetri lipat. Jadi kesimpulannya bahwa bangun datar jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Coba Bu Guru tanya ke kelompok lain.
Coba kelompok 2, berapa dapatnya simetri lipat dari bangun datar belah ketupat? 2. Coba tunjukkan ke Bu Guru, pintar. Oh, pintar. Coba yang kelompok 3, berapa nak? Belah ketupatnya dapatnya berapa? 3. Coba tunjukkan ke Bu Guru, nak. Belum? Dari tadi belum. 3 atau 2? 3 atau 2? Jawabannya adalah 2. Coba perhatikan nak. Nak, perhatikan. Belah ketupat ini cuma bisa dilipat menjadi 2 bagian saja. 1, 2, cuma 2. Jadi belah ketupat hanya memiliki 2 simetri lipat. Sekarang coba keluar ya. Sekarang untuk bangun datar yang segitiga. Tadi kelompok 1 udah benar. Dia sudah menemukan bahwa segitiga memiliki 1 simetri lipat. Coba untuk kelompok 2 Bu Guru tanya. Coba angkat, pintar. Berapa? Anis ketemu? 1. Oh iya benar, 1. Kalau kelompok 3 ketemunya berapa? Sampai dapat segitiga. Nah, coba tunjukkan ke Bu Guru, nak. Bisa? Salah, pintar. Nah, ini segitiga sama kaki. Untuk supaya lipatnya yang benar itu lihat mana yang ujung atasnya. Yang ini atau yang ini, ya? Yang benar itu yang ini, nak. Yang ini. Ya. Coba sekarang lipat dia ke sini. Nah, sama atau tidak dia? Sama ya. Berarti segitiga sama kaki ini memiliki simetri lipat. Berapa jumlahnya, nak? 1, karena dia cuma dapat dilipat ke sini doang. Yang satu besar. Kalau ke sini sama besar atau tidak? Tidak. Berarti bukan. Kalau ke sini? Tidak. Cuma bisanya ke sini. Berarti cuma 1. Kalau yang jajar genjang, ada yang ketemu berapa jumlah simetri lipatnya? Tidak ada ya. Karena memang jajar genjang ini tidak memiliki simetri lipat. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti tentang simetri lipat? Apakah kalian sudah bisa menghitung bagaimana cara atau berapa banyak simetri lipat dari bangun datar? Bisa? Nah, sekarang Bu Guru mau tes. Siapa yang bisa acungkan tangannya? Coba kalau persegi panjang berapa simetri lipatnya? 2. Pinter. Nah, sekarang Bu Guru tunjuk ya. Untuk mengetes apakah kalian sudah paham belum bagaimana cara menghitung simetri lipatnya? Coba nak. Siapa ya? Fazla. Coba nak Fazla, berapa simetri lipat dari segitiga, nak? 1. Coba nak Farizi. Berapa nak simetri lipatnya? 4. Ayo, benar atau salah? Benar. Ya, benar. Siapa lagi ya? Coba nak Anis. Ini berapa simetri lipatnya, nak? 2. 1, 2. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham semua, ya? Paham. Apa itu simetri lipat? Apa itu sumbu simetri? Dan berapa banyak simetri lipat dari beberapa bangun datar yang sudah kita praktekkan sama-sama. Nah, kira-kira apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang belum dimengerti? Ada. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang simetri lipat, karena kalian sudah paham, maka kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang simetri putar. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu simetri putar? Tahu. Coba diputar-putar, benar, ada benernya juga. Jadi simetri putar merupakan jumlah putaran dari bangun datar, di mana putarannya itu membentuk pola yang sama sebelum diputar. Ya, arah putarannya itu yaitu mengikuti arah jarum jam. Arah jarum jam itu kemana, nak? Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri atau ke kanan? Coba lihat jamnya, dia muternya ke kanan atau ke kiri? Kanan. Kanan. Jadi ketika kita mempraktekkan, berarti kita putarnya ke kanan, ya. Nah, sekarang, nak, supaya kalian paham, ini kan Bu Guru sudah memiliki 5 bangun datar.
Nah, sekarang kita cari tahu kelima bangun datar ini dia memiliki simetri putar atau tidak, ya. Dan bagaimana sih untuk mencari tahu berapa jumlah simetri putarnya, ya? Caranya seperti ini, perhatikan Bu Guru ke depan ya. Bu Guru akan contohkan dari bangun datar persegi. Caranya seperti ini, perhatikan ke depan nah, supaya paham. Ini coba kita putar dia ke sini. Nah, apakah termasuk simetri putar atau tidak? Termasuk. Kenapa dia termasuk? Karena dia pas, benar. Atau karena dia membentuk pola yang sama sebelum diputar, ya. Kan sebelum diputar dia seperti ini, ya. Lihat garisnya di belakang. Nah, setelah diputar, dia sama tidak dengan persegi yang di belakang? Sama. Berarti dia termasuk simetri putar. Jadi kita sudah punya berapa simetri putar? Satu, ya. Nah, coba sekarang kita putar dia ke sini. Nah, termasuk simetri putar atau tidak? Termasuk karena dia membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar. Jadi kita sudah punya berapa simetri putar, Pak? Dua, pinter. Coba sekarang kita putar lagi ya. Kita putar ke sini. Nah, putar lagi. Sama atau tidak dengan persegi yang di belakangnya? Sama. Nah, berarti kita sudah punya tiga. Coba kita putar sekali lagi. Nah, putar lagi. Nah, berarti ini tadi ulang ya. Coba perhatikan sama-sama. Ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Jadi kesimpulannya bahwa bangun datar persegi memiliki 4 simetri putar. Sudah paham, Nak? Paham. Sekarang coba Bu Guru menjelaskan ke bangun datar persegi panjang. Perhatikan ke depan, Nak. Nah, coba kita putar sama-sama ya. Karena kita akan mencari tahu apakah persegi panjang ini punya simetri putar atau tidak. Dan kita menghitung sama-sama berapa jumlah simetri putarnya, ya. Ayo kita putar sama-sama, Nak. Putarnya ingat searah jarum jam atau ke kanan. Coba sekarang kita putar, Nak. Nah, ini termasuk simetri putar atau tidak? Tidak. Kenapa tidak, Nak? Karena tidak pas. Iya, pinter. Ada benernya, karena tidak pas. Atau karena dia tidak membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar. Dia tidak pas dengan persegi panjang yang sebelumnya atau yang di belakang ini, ya. Kan sebelumnya dia seperti ini, dia pas kan? Setelah Bu Guru putar seperti ini, pas atau tidak? Tidak pas. Berarti bukan simetri putar. Coba Kak Farizi perhatikan Bu Guru ke depan. Nah, coba sekarang Bu Guru putar ke sini lagi. Nah, Bu Guru putar. Nah, kalau ini termasuk atau tidak? Termasuk ya, karena dia membentuk pola yang sama sebelum diputar. Berarti kita sudah punya berapa? Dua atau satu? Satu kan tadi yang ini bukan. Yang ini simetri putar. Berarti kita sudah punya satu. Coba sekarang kita putar lagi ke sini. Nah, kita putar ke sini. Kalau ini termasuk simetri putar atau tidak? Tidak, karena dia tidak membentuk pola yang sama. Ya, coba sekarang kita putar lagi. Putar. Pas atau tidak? Pas. Berarti termasuk simetri putar atau tidak? Termasuk. Nah, berarti kesimpulannya bahwa persegi panjang memiliki berapa simetri putar? Ada dua. Apakah kalian sudah paham, Nak? Paham. Nah, sekarang coba untuk mengetes pemahaman kalian sejauh mana. Bu Guru minta masing-masing perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Siapa yang bersedia, Nak? Kelompok 1 siapa yang bersedia? Coba Nak Farizi maju ke depan. Aduh. Ayo Nak, maju ke depan. Terus aku Nah, hadap sini, Nak. Guru minta Nak Farizi untuk mencari tahu apakah bangun datar segitiga ini memiliki simetri putar atau tidak, ya? Dan berapa jumlah simetri putarnya? Gimana caranya, Nak? Diputar ya. Coba ayo. Coba Nak. Coba stop. Ini termasuk simetri putar atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak pas. Ya. Coba Nak putar Karena lagi, Nak. tidak masuk. Nah, coba ke sini. Putarnya 90 derajat ya. Jangan langsung 360 derajat, tapi putarnya 90 derajat, ya.
Coba ke sini nak, ke sini. Termasuk atau tidak? Tidak. Tidak Nah, masuk. pusat lagi pintar. Nih, termasuk atau tidak? Tidak. Ini Termasuk. Pertama nih. berarti jawabannya Satu. segitiga berapa punya simetri? Satu. Nah, satu ya. Sudah paham nak? Paham. Terima kasih ya. Sekarang Nak Farizi boleh duduk. Coba Nak Azril maju nak. Nah, Nak Azril. Azril guru minta untuk mencari tahu apakah bangun datar jajar genjang ini punya asimetri putar atau tidak. Dan Azril juga cari tahu itu ya, pinter, berapa jumlah simetri putarnya. Coba nak, itu cari tahu. Ini termasuk atau tidak? Tidak. Nah, putar lagi nak. Nah, putar lagi. Termasuk atau tidak? Tidak. Berarti udah dapat berapa? Satu. Satu. Coba putar lagi nak. Nah, termasuk atau tidak? Tidak. Tidak. Coba nak lagi. Nah, ini berapa? Wah. Jadi, Termasuk. coba Nak Azril jelaskan ke teman-temannya, teman-teman. Jadi, total dari simetri putar jajar genjang adalah berapa, pinter? Dua. Dua. Coba jelaskan ke temannya. Berapa jumlahnya, nak? Dua. Ya, ada dua. Terima kasih, nak. Boleh duduk. Maju, pinter. Nah, yang lain coba perhatikan temannya ke depan ya, supaya ngerti. Sekarang Nak Dimas, Bu Guru minta untuk cari tahu belah ketupat itu punya atau tidak dia simetri putarnya. Ya, coba Nak Dimas putar Nak. Ini termasuk atau tidak? Termasuk. Coba putar lagi Nak. Satu. Ini Termasuk. Dua. ini Termasuk. Tiga. ini. Termasuk. Empat. Jadi totalnya ada berapa? Terima kasih ya nak ya. Baik anak-anak, tadi teman-temannya sudah maju ke depan untuk mencari tahu atau untuk mempraktekkan bagaimana cara menghitung jumlah simetri putar dari beberapa bangun datar ini. Nah sekarang coba guru tanya tadi persegi berapa jumlah simetri putarnya nak? Empat. Empat. Coba Nak Dimas berapa nak? Empat. Ya, kalau belah ketupat berapa? Empat. Jajar genjang? Dua. Segitiga? Satu. Persegi panjang? Dua. Pintar semuanya. Tentang materi simetri lipat, apakah ada yang belum dipahami? Tidak ada. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau materi simetri putar, sudah paham atau belum? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, Ibu rasa sudah cukup ya. Kalian hebat-hebat semua. Kalian cepat sekali memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Bu Guru rasa kalian sudah paham simetri lipat dan simetri putar. Nah, anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah Bu Guru sampaikan, yaitu tentang materi simetri lipat dan simetri putar, Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Di sini Bu Guru memiliki dua LKPD atau lembar kegiatan peserta didik, LKPD 1 dan LKPD 2. Jadi tugas kalian yang pertama ini tugasnya kelompok, pintar ya. Ini tugasnya per kelompok. Nah, di sini pada LKPD 1 kalian diminta untuk mengerjakan soal-soal pada lembar evaluasi akhir pembelajaran. Nah, soal-soalnya terlampir di sini. Ini soal-soal yang harus kalian kerjakan, pintar ya. Di sini ada 5 soal yang harus kalian selesaikan. Kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian, ya. Kalian tulis jawabannya di kolom jawaban yang telah disediakan. Paham? Paham. Kemudian pada LKPD 2, kalian diminta untuk membuat 2 buah bangun datar, ya. Nanti Bu Guru bagikan kalian kertas origami. Nah, Bu Guru bagikan kalian satu kelompok mendapatkan 2. Karena kalian akan membuat 2 buah bangun datar.
Ya. Selanjutnya, kan kalian buat dua buah bangun datar. Pada bangun datar yang pertama, kalian mencari berapa jumlah simetri lipatnya, ya. Diskusikan dengan teman kelompok kalian masing-masing. Kemudian, pada bangun datar yang kedua, kalian mencari berapa jumlah simetri putarnya, ya. Kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian juga, paham? Bu Guru bagikan ya, masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok mendapatkan LKPD 1 dan LKPD 2 dan soal-soal evaluasi akhir pembelajaran. Kerjakan lah ya, sekarang dikerjakan. Mengerjakan 2 LKPD ini, Bu Guru memberikan waktu kalian 20 menit. Ya, jadi kalian usahakan maksimalkan waktu yang telah Bu Guru berikan. Oke? Sekarang kalian boleh mulai mengerjakannya. Tulis nama anggota kelompok. SMP 3. Ayo sekarang guru bagikan kertas origaminya. 2 kertas origami. Barengan tulis. Lah kita udah ada. Ada yang tidak dipahami? Ada? Tidak ada? Apa yang tidak dipahami, Mak? Nomor 1. Coba perhatikan. Bu Guru bacakan soalnya ya. Soal nomor 1 itu bunyinya jelaskan pengertian sumbu simetri pada bangun datar. Yang menyimak pasti tahu jawabannya. Karena tadi Bu Guru sudah menjelaskan sebelumnya apa itu sumbu simetri. Masih ingat atau tidak? Ayo, tadi masih ingat atau tidak? Tadi Bu Guru sudah menjelaskan apa itu sumbu simetri. Coba sekarang diskusikan sama teman kelompoknya ya. Ayo, ini dijawab dulu soalnya, Mak. Diskusiin. Tori Bu jawab nomor berapa? Nama anggota kelompok deketin. Nomor Farizi mau jawab nomor berapa? Kayaknya mau jawab nomor berapa? Coba. Ya, tulis nak nama anggota kelompok. Nih. Terus di sini jawabnya anak kelas nama anggota kelompok. Jawab pertanyaan berikut ini pada kolom jawaban yang benar. Bisa? 1. Jelaskan pengertian sumbu simetri pada bangun datar. Tadi Bu Guru sudah menjelaskan. Soal-soal yang ada di lembar kegiatan, di lembar evaluasi akhir pembelajaran ini merupakan soal-soal yang telah kita bahas sebelumnya, yang telah Bu Guru jelaskan, yang telah kita praktekkan. Ini soal-soalnya sudah kita bahas sebelumnya, ya. Kalau kalian menyimak dengan benar, berarti kalian akan bisa menjawab soal-soal ini. Ya, Ibu harap kalian bisa jawab. Nanti hasilnya dikumpulkan untuk Ibu berikan penilaian, ya. Kerjakan LKPD 1. Sekarang minta kalian kerjakan LKPD 2 ya. Di LKPD 2 di sini kalian diminta untuk membuat 2 buah bangun datar. Tahu caranya buat? Tahu caranya buat? Gimana caranya buat? Misalnya Nak Koris mau buat jajar genjang. Gambar di sini jajar genjangnya ya. Gambar jajar genjangnya di sini. Kemudian gambarnya pakai penggaris supaya nanti Nak ya. Habis itu digunting. Jajar genjang kan yang ibu rayanya itu ada jajar genjang ya. Nah, habis itu digunting pintar ya. Digunting. Buat gambarnya, baru gambar nih bangun datar. Gambar bangun datarnya itu bebas Nak ya. Mau bangun datar persegi, mau bangun datar persegi panjang, mau bangun datar segitiga bebas ya. Ini misalnya mau buat persegi mau buat persegi panjang mau buat lingkaran juga bisa, bebas buat bangun datarnya ya. Digambar dulu pakai penggaris supaya rapi, lalu digunting. Coba perhatikan Nak, kalau kalian mau buat persegi kan tidak perlu diapa-apain ya. Satu membuat persegi panjang ya. Ini kan bentuk kertas origaminya persegi. Kalau kalian mau buat persegi panjang,
berarti tinggal digaris, dibagi menjadi dua seperti ini. Nah, ini dibagi menjadi dua. Coba perhatikan. Ini kan sudah buat persegi panjang. Ini kan udah persegi panjang. Sekarang digunting, pinter, digunting, ikutin garis yang ini ya, digunting. Ikutin garis yang ini. Oh ya, pinter. Ya nak. Segitiga, buat segitiga ya, pinter. Sekarang Torik tugasnya untuk menghitung berapa jumlah simetri lipat dari bangun datar ini. Bisa dilipat nak ya, dilipat-lipat. Coba kelompok 2 buat bangun datar apa? Buat bangun datar apa? Ini sudah buat belum? Segitiganya yang besar nak ya. Dilipat, iya dilipat nak. Ini terlalu kecil nak ya. Buat yang lebih besar, pinter. Ini terlalu kecil nak, buat yang lebih besar. Bagaimana anak-anak? Apakah tugas kalian sudah selesai? Sudah. Sudah kerjain LKPD 1? Sudah. LKPD 2? Sudah diisi jawabannya untuk soal-soal evaluasi? Sudah. Nah, sekarang Bu Guru minta kalian mengumpulkan ya. Coba mana kelompok 1-nya? Kelompok 2 mana hasilnya? Mana Bu Guru? Kelompok 3 mana nak? Itu disimpan nak ya. Simpan di mana? Disimpan di tasnya. Baiklah anak-anak, Ibu rasa kita cukupkan kegiatan kita pada hari ini ya. Ibu rasa kalian sudah paham semuanya. Ibu tanya sekali lagi, apakah ada yang belum dipahami? Tidak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik anak-anak, sekarang Bu Guru minta kalian rapikan ya. Rapikan buku, bersihkan sampahnya kita. Sampah di bawah meja silahkan diangkat. Disimpan dulu, baru nanti ketika pulang dibuang di tempat sampah ya. Kita pinter ya. Nanti ketika pulang baru dibuang di tempat sampah. Baik anak-anak, sekarang sebelum kita pulang kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat bagi kita. Dan Ibu minta di rumah nanti kalian pelajari lagi ya apa yang telah Ibu jelaskan di sini, apa yang kita telah pelajari bareng-bareng di sini, kalian pelajari lagi di rumah ya. Jadi maksud Bu Guru, sebaiknya apabila kalian telah menerima ilmu, kalian harus pelajari lagi di rumah ya. Kalian latih lagi kemampuan kalian agar kalian menguasai materi yang telah Ibu ajarkan. Dan untuk pertemuan minggu depan, Ibu minta kalian baca pinter ya. Baca materi-materinya lagi di rumah ya, supaya besok ketika pertemuan berikutnya minggu depan, kalian sudah memiliki beberapa pengetahuan yang akan Ibu ajarkan untuk di pertemuan berikutnya. Paham? Paham. Anak-anak, Ibu apresiasi apa yang telah kalian kerjakan hari ini. Kalian semua hebat-hebat. Kalian semua pintar-pintar. Kalian cepat sekali memahami apa yang Ibu sampaikan. Coba sekarang tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu nak ya. Sebelum berdoa, Guru akan mengajar kalian untuk tepuk jari lagi, tapi tepuknya berbeda seperti di pembukaan tadi. Sekarang tepuk jari kalian masih ingat? Masih. 3, 2, 1, langsung kita mulai tepuk sama-sama ya. Ya. Tepuk jari. Tepuk jari 1 tutut. Tepuk jari 2 wawa. Tepuk jari 3 gagal. Tepuk jari 4 tapak. Tepuk jari 5 mama. Bertepuk semua. Duduk yang rapi dan mari berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin temannya untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa dimulai. Bismillah.